Pelaksanaan demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin menurut ketetapan MPRS adalah demokrasi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan yang berintikan musyawarah untuk mufakat secara gotong royong di antara semua kekuatan nasional yang progresif, revolusioner dengan berberoskan nasionalisme, agama dan komunisme. Peran partai politik meluasnya peran militer sebagai Partai Komunis Indonesia. Masa demokrasi terpimpin dimulai dengan berlakunya Dekret Presiden 5 Juli 1959 sampai berakhirnya kekuasaan Presiden Soekarno pada tahun 1966. Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden sebagai upaya untuk menyelesaikan masalah negara yang semakin mengkhawatirkan. Berikut Dekret Presiden ini memiliki sisi positif dan negatif. Berikut sisi positif berlakunya Dekret Presiden 5 Juli 1959. A. Menyelamatkan negara dari perpecahan dan krisis politik yang berkepanjangan. B. Memberikan pedoman yang jelas yaitu UUD 1945 dari kelangsungan hidup negara. C. Merintis pembentukan lembaga tertinggi negara yaitu MPRS dan lembaga tinggi negara berupa DPAS yang selama masa demokrasi liberal tertunda pembentukannya. Adapun sisi negatif berlakunya Dekret Presiden 5 Juli 1959 yaitu sebagai berikut. A. Memberi kekuasaan besar kepada Presiden MPRN dan lembaga tinggi negara. B. Memberi peluang bagi militer untuk terjun dalam bidang politik. Disebut demokrasi terpimpin karena demokrasi di Indonesia pada saat itu mengandalkan pada kepemimpinan Presiden Soekarno. Demokrasi tersebut merupakan reaksi terhadap demokrasi liberal atau parlementer. Karena pada masa demokrasi parlementer kekuasaan presiden hanya terbatas sebagai kepala negara, sedangkan kekuasaan pemerintahan dilaksanakan oleh partai. Pada masa demokrasi terpimpin, kekuasaan presiden sangat besar dan mutlak, sedangkan aktivitas partai dibatasi. Oleh karena kekuasaan presiden yang mutlak tersebut mengakibatkan penataan kehidupan politik yang menyimpang dari tujuan awal yaitu demokratisasi. A. Pembentukan MPRS. Berdasarkan penetapan Presiden nomor 2 tahun 1959, Presiden membentuk MPRS. Tindakan tersebut bertentangan dengan UUD 1945. Berdasarkan UUD 1945, pengangkatan anggota MPRS sebagai lembaga tertinggi negara harus memiliki pemilihan umum, sehingga partai-partai yang terpilih oleh rakyat memiliki anggota-anggota yang duduk di MPRR. Ketua MPRS adalah Chairul Saleh, dengan tugas MPRS hanya terbatas pada penetapan garis-garis besar haluan negara GBHN. Tanggal 10 November sampai 7 Desember 1960, MPRS mengadakan sidang umum pertama di Bandung. Sidang umum MPRS tersebut menghasilkan dua ketetapan sebagai berikut. 1. Ketetapan MPRS nomor 1 MPRS tahun 1960 yang menetapkan Manifesto Politik Republik Indonesia sebagai GBHN. 2. Ketetapan MPRS nomor 2 MPRS tahun 1960 tentang garis-garis besar pola pembangunan nasional semesta berencana tahap pertama 1961 sampai 1969. B. Pembubaran DPR dan pembentukan DPR-GR. Dewan Perwakilan Rakyat hasil pemilu tahun 1955 dibubarkan pada tanggal 5 Maret 1960 karena DPR menolak RAPBN tahun 1960 yang diajukan pemerintah. Presiden kemudian mengeluarkan penetapan presiden yang menyatakan bahwa DPR dibubarkan dan kemudian gantinya presiden membentuk Dewan Perwakilan Rakyat gotong royong DPR-GR. Oleh karena bukan hasil pemilihan umum, semua anggota DPR-GR ditunjuk oleh presiden. Peraturan maupun tata tertib DPR-GR ditentukan oleh presiden. Akibatnya DPR-GR mengikuti kehendak serta kebijakan pemerintah. Tindakan presiden tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Sebab berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, presiden tidak dapat membubarkan DPR.
C. Pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara. Dewan Pertimbangan Agung Sementara DPAS dibentuk berdasarkan penetapan Presiden nomor 3 tahun 1959. Lembaga tinggi negara ini diketahui oleh Presiden sendiri. Keanggotaan DPAS terdiri dari atas 1 orang wakil ketua Rusyan Abdul Ghani, 12 orang wakil partai politik, 8 orang utusan daerah, dan 24 orang wakil golongan. Tugas DPAS adalah memberi jawaban atas pertanyaan Presiden dan mengajukan usul kepada pemerintah. Pelantikan DPAS dilakukan di Istana Negara pada tanggal 15 Agustus 1959. D. Pembentukan Front Nasional. Front Nasional dibentuk berdasarkan penetapan Presiden nomor 13 tahun 1959. Front Nasional merupakan sebuah organisasi massa yang memperjuangkan cita-cita proklamasi cita-cita yang terkandung dalam UUD 1945. Tujuan pembentukan Front Nasional adalah menyatukan seluruh potensi nasional agar menjadi kekuatan untuk mensukseskan pembangunan. Front Nasional dipimpin oleh Presiden Soekarno. Tugas Front Nasional adalah menyelesaikan revolusi nasional, melaksanakan pembangunan, dan mengembalikan Irian Barat. E. Pembentukan Kabinet Kerja. Pada tanggal 9 Juli 1959, Presiden membentuk Kabinet Kerja. Dalam kabinet ini, Presiden Soekarno bertindak sebagai Perdana Menteri, sedangkan I.R. Juanda menjadi Menteri pertama. Kabinet ini dilantik pada tanggal 10 Juli 1959 dengan programnya yang disebut Triprogram. Kabinet Kerja ini isi program Kabinet Kerja yaitu sebagai berikut. 1. Mencukupi kebutuhan sandang pangan. 2. Menyelenggarakan keamanan rakyat di negara. 3. Melanjutkan perjuangan menentang imperialisme ekonomi dan imperialisme politik Irian Barat.